المدد يا شيخ أبا بكر، المدد يا عالي القدر، المدد يا ذي سكن عناد، المدد يا الموصف العلي، بهمتكم وجدوكم ربنا وعدنا عطاياكم هداياكم طيبتم ظني وحاشاكم وحاشاكم سعينا إن أتيناكم وبزنا حين زرناكم واشفعوا بنا إلى الرحمن مولاكم حسن الله حسن مزايا من مزاياكم حسن ما تخشنا وتخشاكم سلام الله يحييكم وعين الله ترعاكم ومولانا وسلم ما عليناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. Assalamualaikum ya wali Allah, assalamualaikum ya sahabatullah, assalamualaikum ya khairatullah, assalamualaikum wa ala jadikum rasulillah, assalamualaikum wa ala jadikum al-muhajir, assalamualaikum wa ala jadikum al-faqih, assalamualaikum ya syekhana Syekh Abu Bakar bin Salim di kampung Rasidin, wa ala niyat wa ala amal wa ala mutarib narjana syai'ila hadat habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in, ya Rabbana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in, ya Rabbana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in, ya ayyuhal aziz masana wa hana nadur wa ji'na bi bida'atin musjah fa ufina khairat saddaq alaina inna wajzil mutasaddiqin. Assalamualaikum salawatu rabbina alaikum wa maghfiratu rabbina alaikum wa rahmatu rabbina alaikum wa ridwanu rabbina alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota beliau menuju kota Inan, ini namanya kota Inan. Beliau datang ke sini, ke pinggiran kota Inan. Beliau mengatakan akan datang di suatu masa anak cucu kami yang akan tinggal di sini dan akan menetap di sini, akan membangun masjidnya di sini, dan dia akan memiliki kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim ini dilahirkan di kota Inan, di kota Tarim ya. Beliau aslinya dari kota Tarim, akhirnya pindah ke Inan. Dan beliau ini diceritakan juga mempunyai saudara kandung ya, kakak beliau bernama Agil. Habib Agil ini kakeknya datuknya bangsa Al-Attas ya. Ratib Al-Attas itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mempunyai kakek namanya Al-Habib Agil bin Salim, saudaranya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika di dalam kandungan, Syekh Abu Bakar ini pernah berbicara kepada kakaknya Al-Habib Agil, ya Agil, nanti ketika ibu mau melahirkan kita, ya ini sudah mau mempunyai karomah. Ya Agil, ketika nanti ibu mau melahirkan kita, kamu keluar duluan aja. Ya, kamu keluar, kamu jadi kakak tidak masalah. Tapi ingat nanti di dunia yang paling terkenal di antara kita itu adalah aku. Nah, jadi yang kita kenal sekarang Syekh Abu Bakar bin Salim, yang daripada kakak beliau itu Habib Agil bin Salim. Habib Agil bin Salim yang terkenal itu adalah dari cucunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi dari kecil juga Syekh Abu Bakar bin Salim tadi kita sempat cerita sedikit mempunyai kelebihan ya, mempunyai karomah juga dari kecil sudah mempunyai karomah. Akan tetapi ketika beliau pertama kali belajar Al-Quran, beliau mendapat kesulitan sehingga orang tuanya, abahnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini Al-Habib Salim, mendatangi para ulama-ulama dan meminta doa agar anaknya Abu Bakar ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an. Lalu para ulama yang dimintai doa mengatakan, ya Habib Salim, antum nggak perlu takut, antum nggak perlu risau, karena walaupun sekarang anakmu ini Abu Bakar susah untuk belajar Al-Qur'an, untuk membacanya agak terlambat, menghafalnya susah, tapi bakal datang satu masa yang mana Quran itu yang akan datang kepada anakmu Abu Bakar bin Salim. Subhanallah, setelah
itu Allah bukakan hati Syekh Abu Bakar bin Salim, dan disitulah dicurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran dan Sirul Quran dan Nurul Quran kepada hatinya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan kemudian beliau juga ketika dewasa beliau berdakwah, dan akhirnya beliau juga selain beliau berdakwah menuntut ilmu, ya beliau punya mujahadah yang sangat luar biasa, ya karena para wali itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebab, pasti ada sebabnya. Salah satunya mujahadatun nafas, ya selain sabar, melawan hawa nafsu, jauh dari maksiat, banyaknya berbuat taat, ikhlas, waro, ya hati-hati dalam beribadah, berikhlas dalam segala amal, qiyamul lail, tahajud malam, yaitu semua sebab-sebab Allah akan memberikan seseorang itu menaikkan derajatnya menjadi derajat para wali. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim dari muda beliau sudah punya kelebihan yang luar biasa. Beliau melawan hawa nafsunya dari mulai kecil, ya dikatakan beliau ini selama 40 tahun beliau ini sholat subuhnya memakai wudu bekas sholat isya. Jadi dari sholat isya sampai adzan subuh beliau ini tidak tidur, tidak batal wudunya. Beliau pegang wudunya, beliau beribadah, sholat, ngaji dan sebagainya hingga adzan fajar selama 40 tahun. Nah, luar biasa. Dan juga beliau terus bermujahadah, dikatakan juga ketika musim panas yang sangat dahsyat beliau pergi ke magam Nabi Allah Hud untuk berkhalwah, untuk melawan hawa nafsunya, karena di magam Nabi Allah Hud tidak ada apa-apa, kosong, cuma ada magam Nabi Allah Hud saja. Jadi tidak ada jajanan, tidak ada listrik, tidak ada kenikmatan dunia sama sekali. Jadi beliau di sana khalwah, sudah malam hari beliau mendapatkan cahaya hanya dari bulan saja. Kalau bulan itu lagi tidak ada, ya gelap. Ya. Dan beliau selama di sana dalam berkhalwah kadang 1 bulan, kadang 40 hari, kadang bahkan sampai 2 bulan karena musim panas yang dahsyat itu kurang lebih hampir 2 bulan beliau di sana, ya tidak pulang. Dan ketika beliau selama di sana itu beliau pun berpuasa, ya untuk melawan sudah musim panas yang sangat dahsyat, beliau pun menambah ibadahnya dengan berpuasa. Bukan puasa saja, bahkan ketika buka puasa beliau membawa bisir, ya beliau bawa bisir. Bisir ini apa? Kurma yang belum matang, yang masih warnanya hijau. Kalau kita makan aja kita nggak kuat, 1 gigit aja sudah nggak kuat, sepetnya yang sangat luar biasa. Beliau bawa itu untuk semasa beliau keluar untuk buka puasa. Nah, jadi bukan bawa kurma yang manis, beliau bawa bisir tadi, luar biasa. Kemudian juga dikatakan beliau ini bertahun-tahun ya berbuat amal soleh itu tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi diceritakan beliau terkadang hampir setiap hari beliau ini keluar dari kota Inat di malam hari menuju kota Tarim. Kadang sholat subuhnya di kota Tarim. Dalam perjalanan dari Inat ke kota Tarim kadang melewati beberapa masjid-masjid, bukan 1-2 bahkan banyak. Ya. Nah, setiap beliau melewati satu masjid, beliau mampir ke masjid itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau isi setiap bak-bak mandi yang ada di masjid tadi. Untuk muslimin ketika sholat fajar, mereka sudah siap air untuk berwudu karena belum ada keran, jadi harus nimba. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim khidmah kepada muslimin agar muslimin ketika mau sholat fajar nggak perlu nimba dari sumur lagi, air sudah jadi. Ya, air sudah ada di bak, tinggal wudu saja. Bahkan bukan wudu saja. Setiap bak yang untuk dibuat minum oleh hewan-hewan ternak, hewan-hewan gembala itu juga diisi oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu bertahun-tahun orang tidak tahu siapa yang mengisi setiap malam. Yang penting ketika sholat fajar, sholat subuh, mereka mendapati bak-bak itu semua sudah penuh. Seluruh masjid antara Inat sampai kota Tarim seperti itu. Sampai suatu hari ada bekas darah di salah satu masjid yang mungkin karena musim dingin yang sangat dahsyat sehingga terpecahlah kaki, terbelah ya kaki Syekh Abu Bakar bin Salim, akhirnya keluar darah, dan di situ orang mengikuti kemana jejak terakhir darah tersebut. Ketika diikuti, subhanallah, darah tersebut terhenti di depan pintu rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Berarti selama ini bertahun-tahun ya Syekh Abu Bakar bin Salim kita tidak tahu siapa yang mengisi, kecuali sekarang kita tahu bahwa selama ini antumlah yang mengisi bak-bak mandi. Sangat luar biasa. Dan juga beliau salah satu sifatnya beliau yang sangat mulia adalah dermawannya beliau. Beliau ini mempunyai kedermawanan yang luar biasa. Jadi kita lihat para salafun saleh, orang-orang yang baik itu pasti mempunyai hati sosial ya, perhatian sama sesama, membantu orang yang susah.
dikatakan Allah itu akan selalu dalam menolong hambanya selama hamba tersebut dalam menolong sesama. Jadi pertolongan Allah akan datang kepada seorang hamba selama hamba tersebut juga menolong orang lain. Kalau hamba itu tidak menolong orang lain, jangan harap Allah akan beri pertolongan untuk dia. Nah, jadi Syekh Abu Bakar bin Salim sifat seperti ini sampai beliau setiap harinya mengeluarkan berinfak bersedekah 1000 keping roti untuk fakir miskin yang ada di sini. Bukan satu hari saja, bukan sebulan sekali. Setiap hari beliau keluarkan dari dapurnya 1000 keping roti. Sampai suatu hari ada satu ibu datang ingin menemui Syekh Abu Bakar bin Salim, ingin memberikan hadiah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim 1 kantong gandum. Ya nggak sampai sekilo, sangat sedikit. Beliau naik ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim karena rumahnya agak tinggi. Beliau naik dengan susah payah. Ketika sampai di atas, khadimnya Syekh Abu Bakar bin Salim, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim keluar menemui ibu itu, menanyakan apa yang bisa dibantu. Kata ibu tadi, anak ingin bertemu Syekh Abu Bakar, anak ingin kasih hadiah buat beliau. Hadiah apa wahai ibu? Ini aku bawa 1 kantong gandum. Murid tadi langsung hatinya kayak sedikit kayak merendahkan ibu ini. Beliau langsung mengatakan, ya ibu, wahai ibu, ini Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari mengeluarkan 1000 keping roti. Sedangkan ibu mau kasih 1 kantong gandum yang tidak sampai 1 kilo. Dan ingin saya bangunkan beliau dari istirahatnya untuk menemui ibu. Ini tidak mungkin ibu. Jadi niat ibu insya Allah diterima. Ibu pulang saja bawa kantong gandumnya. Akhirnya ibunya ini sedih, turun dari rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika pertengahan menurunin anak tangga dari rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, ternyata Syekh Abu Bakar bin Salim turun dari atas rumahnya, menemui khadimnya, pembantunya, menanyakan, ya fulan, ada apa yang ribut di pintu? Hanya diceritakanlah bahwa ada seorang wanita yang begini. Panggil ibu itu, kata Syekh Abu Bakar. Ketika dipanggil, kata Syekh Abu Bakar, wahai ibu, apa yang bisa anak bantu? Ini Syekh Abu Bakar, anak ingin kasih hadiah 1 kantong gandum buat antum. Oh, terima kasih banyak, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau sambut dengan sukacita, dengan gembira, dengan seakan-akan emang Syekh Abu Bakar ini lagi butuh. Seakan-akan lagi butuh dengan gandum tersebut. Jadi disambut dengan bahagia, dicium kantong gandumnya ini, dan Syekh Abu Bakar bin Salim berterima kasih banyak bahwa wahai ibu, antum sudah perhatian sama kita. Masya Allah, insya Allah hadiahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh Abu Bakar memerintahkan anaknya untuk ambil beberapa keping roti, kasih ibu ini hadiah. Karena beliau kasih kita hadiah, kita kasih balik juga hadiah. Dikasih hadiah beberapa roti, yang dilihat kalau ditimbang ternyata roti itu lebih banyak daripada gandum yang beliau dapatkan dari ibu tadi. Akhirnya ibunya pulang, yang tadi hatinya sedih, hanya diganti sama Syekh Abu Bakar bin Salim dengan sifat yang mulia tadi. Akhirnya kembali dari rumah Syekh Abu Bakar bin Salim dengan hati yang gembira. Ketika ibu ini keluar, Syekh Abu Bakar bin Salim langsung menegur khadimnya, menegur pembantunya. Ya fulan, kalau kamu tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sedikit, bagaimana Allah akan memberikan kita nikmat yang banyak? Kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak.